Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-63 ini didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang, Hari Akik sebagai Mondorogo, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Mangkubumi mencengkram gagang pedang yang tergantung di pinggangnya.
Kegeraman dan amarah tergambar dalam sorot matanya yang berapi-api. Raden Mas Jolang menghela napas dingin. Dia tersenyum dingin dan menghela napas dalam-dalam. Sedangkan Eyang Mondoroko mengangguk-angguk penuh arti. Wajah tua itu nampak dilanda duka, tetapi dia tetap dingin menghadapi kemelut yang ada di istana Mataram. Kita harus bisa memberikan kebijaksanaan dalam menghadapi Kang Mas Puger, Eyang. Kita tidak boleh menghadapinya dengan gerusa-gerusu. Tetapi kalau tidak diberi pelajaran keras, ia tidak akan kapok, anakku. Pale benar-benar tidak setuju apabila ia berkehendak dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan piagam yang diberikan pemerintah Mataram. Kita mesti memahami apa yang sedang terjadi di sini. Baru beberapa tahun ia memerintah Demak Bintoro. Sudah memberikan rencana-rencana yang baik kepada pemerintah Mataram. Baiklah, kita lihat saja perkembangannya. Sebab becik ketitik olo ketoro. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu saja akan melahirkan kebaikan-kebaikan pula bagi semua orang. Tetapi kalau ada orang yang berkehendak dan berkeinginan jahat, maka ia akan nampak. Kita tidak perlu susah-susah. Kau cucuku, kau adalah seorang raja. Kau adalah menjadi kepala dari seluruh Mataram ini. Sekarang, Eyang ingin mendengarkan kebijaksanaan apa yang patut kau berikan. Benar, Engker. Anakku, kau harus benar-benar bijaksana dalam menghadapi Puger. Rencana apa yang telah ada di dalam hati dan pikiranmu, anakku? Eyang, Pak Le, rasanya berat sekali di mana menghadapi orang-orang yang saya cintai. Aku ingin sebetulnya masalah-masalah seperti ini bisa diatasi dengan baik. Jangan sampai mengundang permasalahan. Tetapi nampaknya Kang Mas Puger nekat sekali. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, saya ada beberapa pemikiran. Sebab bagaimanapun, Mataram tidak boleh membiarkan orang-orang yang semakin terbenam dalam lumpur. Yang pertama, saya serahkan kepada Pak Lik Mangkubumi agar membuat kantung-kantung perbentengan di seluruh wilayah Mataram. Kantung-kantung perbentengan ini harus diisi oleh prajurit-prajurit pilihan. Prajurit-prajurit yang terlatih di medan laga. Yang kedua, saya ingin agar seluruh wilayah Demak Bintoro diawasi di bawah orang-orang yang terlatih dan ahli di bidangnya. Semuanya harus dari kota Raja Mataram. Pemberitahuan ini harus diketahui oleh raja-raja kecil kekuasaan Mataram. Yang ketiga, kita harus membuat strategi pengawasan ketat. Kita tidak boleh bertindak kekerasan selama Kang Mas Puger belum memulainya. Lain halnya kalau Kang Mas Puger memang memulai memberontak. Maka mau tidak mau, kita harus menghentikannya. Ya, kebijaksanaanmu itu baik sekali. Pak Le akan berusaha melaksanakannya. Dan Pak Le juga punya usul agar semua upeti yang dikirim dari Demak Bintoro supaya disisihkan. Dalam arti disendirikan. Jangan dicampur dengan ulu wetu yang lain. Ini untuk mengetahui sejauh mana Puger mengirimkan pajak dan upeti yang ada di Demak Bintoro. Sebab kulihat, ia telah mengembangkan wilayahnya sampai di utara Pegunungan Kendeng, daerah Tayu, Juwana, Lasem, sampai ke sana. Bahkan daerah ujung Watu juga telah menjadi kekuasaannya
sampai ujung Jepara. Semuanya telah dikuasai. Berarti pendapatan Demak Bintoro semakin besar. Ini harus kau perhatikan, anakku. Iya, Pak Li. Saya akan perhatikan hal itu. Iya, ingat. Ingat, Yangger, cucuku. Kita dalam menghadapi seseorang tidak boleh hangus dan terbakar oleh tindakan-tindakan yang mencelakakan. Kita menghadapi sesuatu harus dengan kesabaran. Hanya dengan panjang sabarlah kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kesabaran adalah mata pedang yang amat tajam untuk menghadapi kebatilan, kemurkaan, dan keserakahan. Siapa yang dapat mengalahkan kesabaran manusia? Benar, Eyang. Eyang melihat hanya orang yang sabarlah yang akan mendapatkan keberhasilan. Tetapi orang yang gerudak-geruduk, gerusa-gerusu dan tergesa-gesa dalam melangkah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia ingin merangkul keduanya, tetapi akhirnya justru terlepas kedua-duanya. Itu orang yang tidak bijaksana. Orang yang tidak memiliki pendirian dan kepribadian. Demikian juga dengan Kang Mas Mupuker. Ia membuat kita-kita ini kecewa. Terus terang, Eyang prihatin dan sedih sekali ketika mendengar berita dari Pak Likmu bahwa Kang Masmu mulai memilih pemuda-pemuda terlatih, pemuda-pemuda pilihan. Ya, biarkan saja. Biarkan saja. Tak perlu kita khawatir. Masih ada kita. Saya sendiri jadi heran, Eyang. Setiap kali orang yang diberikan kepercayaan senantiasa menyia-nyiakannya. Tetapi, Nger, cucuku, kita mesti kembali mengingat siapa diri kita. Kita ini adalah manusia. Letak dari segala apes, salah, rusak, lupa, dan murka. Kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita seringkali lupa diri. Kita seringkali murka dan serakah. Dan kita akhirnya bisa rusak. Hal inilah yang harus kau pegang, cucuku. Jangan sampai kau terbakar oleh amarah. Jangan terbakar oleh angkara murka. Jangan sampai, Nger. Dan kita harus ingat pada diri kita bahwa setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kita harus bisa memaklumi kelebihan maupun kelemahan orang lain. Disinilah kamu harus melihat Kang Mas Mupuker. Dia itu bagaimanapun juga tetap putra Mataram. Ya, sekalipun dia itu kurang mendapat perhatian dari Kanjeng Ramamu. Karena dia itu agak tumpul, selalu serakah. Aku melihat sebelum ia diangkat hidup di istana ini, ia nampaknya ngabang-ngabang. Kamu tahu ngabang-ngabang? Iya, Eyang. Orang yang ngabang-ngabang artinya orang yang serakah. Orang yang tidak pernah mau menerima apa yang ada di depannya. Itulah orang yang ngabang-ngabang. Dan kita harus bisa mensiasati orang-orang seperti itu, Nger. Tetapi sekali tidak bisa dipercaya, selamanya juga akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, Eyang. Aku menjadi kesal terhadap Puker. Apa maunya? Apa keinginannya? Apakah tidak enak menjadi seorang bupati?
segala macam telah terpenuhi. Anak-anak dan istrinya juga hidup tentram di sampingnya. Atau ia memang ingin menjadi raja? Ya, begitulah namanya manusia. Dalam kehidupan manusia ini ada dua hal, anakku, cucuku. Ada dua hal dalam kehidupan kita ini. Tentang kepuasan manusia itu dan tentang rasa manusia itu. Ada dua hal yang bercokol di dalam hati kita. Yang pertama adalah mulur. Tahu mulur? Molor. Diolor-olor. Ya, selalu mulur atau ditarik. Kalau dipaksa ditarik, ya mulur. Semakin memanjang. Itu rasa manusia. Manusia apabila sudah ingin makan jagung, akhirnya ia pun akan menginginkan makan nasi. Nah, setelah makan nasi, tentu saja ia ingin makan garam dan lauk pauknya. Setelah berhasil makan nasi dan lauk pauk, maka ia ingin makan yang lebih enak lagi. Sampai akhirnya, keinginan-keinginan itu mulur terus. Seperti halnya kalau kita mendapatkan sesuatu. Hari ini kita mendapatkan 1 real. Maka besok pagi kita ingin 10 real. Lusa kita menginginkan 25 real. Dan seterusnya dan seterusnya. Mulur terus sampai tidak terbatas. Sampai kita mati. Tidak akan pernah puas. Enggak tahu dirimu. Kau sudah ingin menunjukkan kebijaksanaanmu sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan, seorang pemuda di Mataram ini. Aku tidak tahu. Apakah kau ingin menjadi ratu ning ratu, atau kau ingin jadi seorang yang bisa merogoh sukmo? Eyang tidak tahu. Tetapi yang jelas, memang kehidupan manusia itu dikuasai 2 hal itu. Mulur, mungkret. Eyang benar. Eyang benar. Saya merasakannya. Saya juga merasakannya, Eyang. Lalu mungkret. Kenapa ada mungkret di dalam hidup manusia? Ya tentu saja ada. Kita kadang-kadang mundur apabila merasa kecewa dan dikecewakan. Itu sudah wajar. Mundur itu untuk memasang strategi yang lebih baik. Mundur bukan untuk mengalah, tidak. Tetapi mundur untuk kebaikan bersama. Manusia hidup di dunia ini senang dan susahnya selalu datang silih berganti. Senang sebentar, kembali susah. Senang sebentar, kembali susah. Senang, susah, silih berganti. Itulah yang dialami hidup dan kehidupan manusia. Eyang sama sekali tidak menginginkan dalam Trah Mataram ini terjadi hal yang demikian. Akan tetapi, apa yang kita hadapi sekarang ini justru bermunculan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi serba salah, Eyang. Jadi serba salah. Ya, serba salah. Kau tidak boleh merasa salah, anakku. Tidak. Bukan kau yang salah. Pak Le akan tetap membelamu. Dan Pak Le akan tetap ada di belakangmu. Aku tidak akan membiarkan orang-orang menjungkirkan tahtamu. Selama Mondoroko dan Mangkubumi hidup. Tidak akan. Tidak akan kubiarkan singgasana Mataram bergeser dari anak senopati yang terbaik. Terima kasih atas dukungan Pak Li dan Eyang Mondoroko. Saya terharu sekali. Saya terharu sekali. Oh, Kang Mas Buker, apa sebetulnya maumu? Raden Mas Jolang melangkah beberapa tindak di depan Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi. Dia mengangguk-anggukan kepala
lalu bersedekap dan memandang cakrawala yang amat luas, yang membuat hati dan pikirannya sedikit jernih. Mereka tenggelam dalam keheningan nan mencekam. Sementara itu, di istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger tidak mengindahkan apa yang dipesankan Pangeran Mangkubumi. Dia mengerahkan seluruh orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan rencana-rencananya sesuai dengan apa yang diinginkan Patih Gending. Aku telah mengumpulkan 200 prajurit di lereng pegunungan Kendeng, Kakang. Bagaimana pemuda-pemuda di sana? Apakah bisa diandalkan, Nandoko? Iya, menurutku bisa sekali, Kakang Guntur. Sebab orang-orang di pegunungan Kendeng memiliki badan yang tegap dan kuat. Mereka terbiasa naik gunung dan turun lembah. Terbiasa membawa beban berat. Dan kita tinggal mengolahnya. Melatihnya bagaimana mereka memegang senjata. Senjata apapun yang ada di tangan mereka harus bisa bermanfaat dengan baik. Kapan kau membawanya kemari? Aku punya usul, Kakang Guntur. Bagaimana apabila kita sendiri yang datang ke sana? Melatih mereka di sana. Sebab kulihat tempat di sana lebih tenang. Dan aku yakin kalau kita melatih anak-anak muda di sana, artinya jauh lebih dari pengawasan pemerintah Mataram. Kalau sampai kita diketahui oleh antek-anteknya Mangkubumi, kita bisa mampus, Kakang. Pendapatmu bagus sekali. Bagaimana kalau kita usulkan pada Kanjeng Patih Gending? Ada apa lagi, ha? Aku tidak mengundang kalian kemari. Aku heran. Kalian kutugaskan ke Pegunungan Kendeng, tetapi kenapa malam hari ini kalian ada di sini? Apakah kalian tidak mendengarkan perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur? Ampunkan kami, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Sembah dan hormat saya. Sembah dan hormat hamba, Kanjeng Patih. Apa yang kau inginkan, Nandoko? Katakanlah, jangan sampai membuatku marah. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang para pemuda yang ada di Pegunungan Kendeng. Ada apa lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu agar kalian melatih para pemuda itu menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, agar mereka bisa memegang senjata dengan baik dan bisa belo yudo? Nandoko, Guntur, apakah kalian tidak tahu itu? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ayo katakan, Nandoko, ada apa sebetulnya? Apabila kemarin Kanjeng Patih menginginkan saya membawa para pemuda Kendeng kemari, nampaknya itu tidak mungkin, Kanjeng Patih. Kenapa tidak mungkin, Nandoko? Kenapa? Bukankah dengan berjalan kaki dari Kendeng kemari itu, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga? Mereka bisa bergerak dengan bebas melalui hutan. Kenapa? Apa yang kau takutkan, goblok? Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Patih. Tapi hamba ingin agar kita bisa menjaga diri. Jangan sampai rencana kita diketahui mata-mata Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Apa? Kalian takut pada Mangkubumi? Mangkubumi itu urusanku, bukan urusan kalian. Dan kalian tidak perlu takut. Akulah yang akan menghadapinya. Jalankan semua perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur. Jangan keras kepala. Jangan seenak udalmu. Dengarkan semua perintah-perintahku dan laksanakan dengan baik. Hamba, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Adi Nandoko ada usul yang baik sekali. Silakan Adi Nandoko. Sampaikanlah kepada Kanjeng Patih supaya Kanjeng Patih tahu duduk perkaranya. Silakan, Andi Nandoko. Cepat katakan. Ayo katakan. Aku sudah tidak sabar mendengarnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Patih Gending sampai tegang, matanya melotot. Dia bicara keras sekali sampai ludahnya bercipratan keluar. Nandoko dan Guntur menghaturkan sembah. Mereka takut sekali berdiri di depan pembesar istana Kadipaten Demak Bintoro itu.
Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.